Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Semua isi Al-Quran telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Sepeninggal beliau, para sahabat meneruskan estafet dakwah, menyebarkan Islam dan mengajarkan Al-Quran hingga berbagai penjuru negeri. Di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kekuasaan Islam semakin luas. Para penghafal Al-Quran pun menyebar ke berbagai negeri. Mereka menjadi rujukan bagi penduduk dalam mempelajari Al-Quran. Pada saat itu, bacaan Al-Quran masih berbeda-beda sesuai dengan dialek bahasa di tempat Al-Quran diturunkan. Karenanya, dalam membaca satu ayat dari surat yang sama, pelafalan seseorang bisa berbeda dengan lainnya. Kondisi seperti itu menimbulkan keraguan, terutama di kalangan mereka yang tidak sempat bertemu langsung dengan Rasulullah SAW untuk mengklarifikasi mana bacaan yang lebih fasih. Dalam pengajaran Al-Quran, banyak anak-anak di negeri yang jauh dari Mekah atau Madinah bingung karena mendapat pelajaran bacaan Al-Quran versi A, sementara temannya menggunakan versi B. Bahkan di beberapa tempat, perbedaan bacaan tersebut berujung pada pengkafiran, karena seseorang dianggap telah mengubah isi Al-Quran. Sahabat Hudzaifah bin Yaman yang saat itu berada di Irak mendapati bukan hanya perselisihan saja yang timbul. Perbedaan-perbedaan tersebut juga mengakibatkan kekeliruan makna Al-Quran. Semua itu terjadi karena seiring dengan meluasnya dakwah Islam, Al-Quran tak lagi hanya dibaca oleh orang Arab saja. Di samping pergantian generasi, di mana orang-orang yang dahulu menjadi saksi turunnya Al-Quran mulai berkurang karena tutup usia. Melihat fenomena itulah, Hudzaifah bin Yaman langsung menemui Khalifah Utsman bin Affan. Ternyata, sebelumnya Utsman bin Affan juga mendapatkan masukan yang sama dari sahabat yang lain. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior lainnya, Utsman bin Affan mengambil keputusan penting dan bersejarah, yaitu menyalin Al-Quran menjadi hanya dalam satu bacaan. Sebelum penulisan ulang di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Quran telah melalui beberapa tahap penulisan. Tahap pertama, penulisan Al-Quran di masa Rasulullah SAW. Sebagaimana diketahui, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang mendiktekannya kepada Rasulullah SAW. Jibril tidak membawa tulisan, dan Nabi Muhammad SAW pun tidak menuliskan yang didiktekan, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Setelah mendapatkannya dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW mengabari para sahabatnya dan mendiktekan ulang di hadapan mereka. Setiap kali ada ayat turun, ayat tersebut dihafal di dalam dada dan dipahami di hati. Bangsa Arab saat itu mayoritas tidak bisa membaca dan menulis. Namun, mereka mempunyai hafalan yang sangat kuat. Di samping integritas dan kejujuran yang tinggi. Tersebutlah nama-nama sahabat yang dikenal memiliki hafalan Al-Quran yang komplit dan langsung didapat dari Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'kil Maula Abu Hudzaifah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id bin Sakan, dan Abu Darda. Nama-nama mereka direkomendasikan langsung oleh Nabi SAW sebagai rujukan dalam mengambil Al-Quran. Beberapa hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari menegaskan hal itu. Di antaranya, riwayat Abdullah bin Amr bin As yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'ad bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab." Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyebutkan 4 orang yang semuanya dari kaum Ansor, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan Abu Zaid. Selain para sahabat yang menyimpan hafalan Al-Quran di dalam dada, Rasulullah SAW juga menunjuk beberapa nama untuk menjadi pencatat wahyu, seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Ketika turun ayat, Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menulisnya di secari kertas. Selain keempat sahabat itu, beberapa sahabat juga berinisiatif sendiri menulis wahyu yang turun.
mereka menulisnya di atas batu pipih, pelepah kurma, kayu pelana, maupun potongan kulit dan tulang. Ketika Rasulullah SAW mencocokkan hafalan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril pada malam-malam bulan Ramadan, para sahabat juga mencocokkan hafalan mereka di hadapan Rasulullah SAW. Jadi, selain menghafal dan menulis, para sahabat juga mencocokkannya langsung kepada Rasulullah SAW. Dan yang paling terakhir mencocokkan hafalan dan tulisannya sebelum Rasulullah SAW wafat adalah Zaid bin Sabit. Penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW ini tidak disatukan dalam satu mushaf. Ada kalanya sahabat A memiliki mushaf yang tidak dimiliki oleh sahabat B. Demikian seterusnya. Itulah gambaran pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam bentuk hafalan dan tulisan di media tulis yang masih terpisah-pisah. Tahap kedua, penulisan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sepeninggal Rasulullah SAW, kepemimpinan umat Islam diamanahkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar pun menunaikan amanah itu dengan terus menyebarkan dakwah Islam dan menjaga agama ini dari gerakan kaum murtad. Termasuk ketika Abu Bakar harus memupus gerakan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab dalam perang Yamamah. Dalam perang ini, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Padahal selama ini mereka menjadi rujukan untuk mengetahui wahyu Al-Quran. Hal ini membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu resah. Ia khawatir Al-Quran akan lenyap seiring dengan banyaknya para penghafal yang gugur di medan jihad. Umar lalu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menyarankan untuk mengumpulkan catatan-catatan wahyu Al-Quran yang masih terserak di tangan beberapa sahabat. Awalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu keberatan dengan usul Umar karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Allah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menerima usul sahabatnya ini. Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Dalam pandangan Abu Bakar, Zaidlah paling berkompeten karena ia adalah orang terakhir yang memperlihatkan tulisan Al-Qur'annya kepada Rasulullah SAW. Kepada Zaid, Abu Bakar berkata, "Engkau adalah pemuda cerdas. Engkau juga adalah sekretaris wahyu bagi Rasulullah SAW. Maka carilah lembaran-lembaran Al-Quran lalu kumpulkanlah." Sama seperti Abu Bakar, Zaid awalnya terkejut dan merasa keberatan. Sebelum akhirnya Allah melapangkan dadanya dan memantapkan hatinya untuk menerima dan melaksanakan usul Abu Bakar ini. Zaid pun mulai mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran pada bebatuan pipih dan pelepah kurma, serta hafalan para sahabat lainnya. Ia begitu cermat dan teliti dalam mengumpulkan, mencocokkan hafalan yang dimilikinya dengan catatan yang ditulis sahabat lain. Ketelitian Zaid termasuk dalam soal ayat 128 surat At-Taubah. Ia yakin ayat itu ada, namun tidak menemukan pada catatan tertulis para sahabat. Sampai akhirnya menemukan ayat tersebut dicatat oleh Abu Huzaimah Al-Ansori. Abu Huzaimah Al-Ansori sendiri bukan sembarang sahabat. Kualitas periwayatannya diakui langsung oleh Nabi SAW. Sehingga jika sahabat lain harus mendatangkan 2 orang untuk persaksiannya, maka itu tidak berlaku untuk Abu Huzaimah Al-Ansori. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Huzaimah seorang diri sudah bersaksi, maka itu sudah cukup." Rasulullah SAW menjadikan kesaksian 1 orang Abu Huzaimah setara dengan kesaksian 2 orang. Lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan itu kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, disimpan oleh Umar bin Khattab. Dan setelah Umar wafat, disimpan oleh Hafsah, putri Umar bin Khattab. Terkait pengumpulan Al-Quran ini, Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang paling besar pahalanya terkait mushaf adalah Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ia adalah orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Tahap ketiga, penulisan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Hari berganti hari hingga kekhilafahan Islam dipegang oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kekuasaan Islam makin luas. Saat itu, Al-Quran dibaca dalam 7 ragam bahasa atau dialek. Terjadilah perselisihan di beberapa wilayah karena berbeda cara membacanya. Seperti disinggung sebelumnya, setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior lainnya, Utsman mengirim utusan untuk meminjam mushaf yang disimpan di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya, Utsman menunjuk 4 orang sahabat untuk menyalin mushaf dari Hafsah tersebut. 4 orang itu adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Utsman meminta mereka menyalin ulang isi mushaf. Kepada mereka, Utsman berpesan jika terdapat perbedaan dialek, yang dijadikan acuan adalah dialek Quraisy. Sebab menurut Utsman, Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Tim pun bekerja. Selain menyalin sesuai dengan dialek Quraisy, tim ini juga menggandakannya menjadi beberapa mushaf dan dikirim ke beberapa wilayah negeri. Di antaranya Mekah, Syam, Basrah, Kufah, Yaman, dan Madinah serta Mesir. Terkait jumlah salinan dan penyebarannya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut digandakan menjadi 4, 5, hingga 7 salinan. Setelah itu, lembaran mushaf induk yang digunakan untuk menyalin dikembalikan kepada Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan semua mushaf yang ada sebelumnya dimusnahkan. Tinggallah mushaf Al-Quran yang telah ditulis oleh Zaid bin Sabit dan timnya. Mushaf yang telah memuat semua wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa meninggalkan satu huruf pun darinya. Juga mushaf yang memiliki satu bacaan saja, yaitu bacaan versi Quraisy. Semua proses penulisan Al-Quran di masa Utsman ini terjadi pada tahun 25 Hijriah. Menurut Syekh Manna Al-Qattan dalam buku Ulumul Quran, mushaf-mushaf yang ditulis semasa Utsman bin Affan saat ini tidak ada satu pun yang tersisa. Ibnu Katsir pernah melihat salah satu mushaf tersebut di Masjid Jami' Damaskus di Syam. Namun, konon mushaf Syam ini dibawa ke Inggris setelah disimpan para kaisar Rusia di perpustakaan Leningrad. Namun, ada pula yang mengatakan mushaf ini terbakar di Masjid Damaskus pada tahun 1310 Hijriah. Terlepas dari keterangan mana yang sahih, atas izin Allah, misi Utsman bin Affan telah selesai dengan sempurna. Mushaf Al-Quran telah digandakan dan dibaca oleh miliaran umat manusia hingga kini dengan bahasa yang satu. Terkait usaha Utsman ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Janganlah kalian mengatakan apapun tentang Utsman, kecuali yang baik-baik saja. Demi Allah, apa yang ia lakukan terkait mushaf-mushaf itu telah melalui persetujuan di antara tokoh terkemuka di antara kami." Menurut Ali, semua orang harus disatukan di atas satu mushaf, sehingga tidak ada lagi perpecahan dan perselisihan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, mengomentari langkah luar biasa Utsman ini. Menurutnya, Utsman bin Affan telah menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf dan satu dialek bahasa, serta merobek mushaf-mushaf selain mushaf yang ia menyatukan umat di atasnya. Demikianlah cara Allah menepati janjinya untuk menjaga Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dengan memahami sejarah penulisan Al-Quran dari masa ke masa, kita menjadi paham bagaimana Allah menepati janjinya untuk menjaga Al-Quran. Allah dengan segala kekuasaan dan takdirnya telah menciptakan makhluk-makhluk bernama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, dan sejumlah nama-nama sahabat Nabi SAW yang melakukan ijtihad pengumpulan dan penyatuan Al-Quran. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah atas Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat-sahabatnya.
لن ننطفي أبدا لن ننتهي أبدا